Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bu Erna, selamat sore Pak Roy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Alex. Gimana Bu Erna, Pak Roy kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Saya senang sekali ya bisa berjumpa dengan Bu Erna dan Pak Roy dengan keadaan sehat walafiat. Hari ini Bu Erna akan melakukan kegiatan coaching ya dengan Pak Roy. Nah, di sini saya melakukan supervisi, jadi saya akan menyampaikan dulu ya terkait rubrik penilaian. Rubrik penilaian itu meliputi teknik coaching, apakah sudah sesuai dengan alur cerita, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian apakah Bu Erna nanti mendengarkan jawaban dari coach, dari Pak Roy ya khususnya, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang telah disampaikan, dan harus disesuaikan dengan juga prinsip coaching, di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian yang ketiga, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Erna nanti. Kompetensi yang jelas kehadiran menu, Ya. terus mendengarkan aktif, Ya. dan juga dengan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah. Berikutnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Saya kompetensi yang saya kembangkan atau itu adalah yang mendengarkan aktif. Karena dengan mendengarkan aktif kita bisa lebih tahu apa yang ingin disampaikan oleh coach kita. Kemudian indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan Bu Erna itu apa? Yang jelas yang ingin saya kembangkan yaitu adalah coach dapat menemukan solusi sendiri setelah proses coaching ini. Baiklah, kalau begitu mungkin bisa dimulai ya Bu Erna melakukan coaching dengan Pak Roy. Pak Roy disampaikan saja, mungkin ada unek-unek atau kendala-kendala ketika pembelajaran mungkin bisa disampaikan. Siap Pak. Monggo, langsung ngomong. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Pak Roy. Selamat sore. Selamat sore. Ada apa nih Pak Roy? Pak kalau punya masalah. Kan nggak apa biasanya menemui saya ngoten lho Pak. Iya. Ada sedikit masalah di sekolah saya. Saya curhat lah. Oke. Dalam ngobrol dengan teman-teman saya. Ini Bu Erna. Ini dalam bahasa saya. Untuk apa itu indikasi saya ada yang tidak. Ini sudah tahun waktu ada berat-berat yang bilang kalau udah itu alat-alat tulis temennya, kalau bisa juga uang satuan anak itu, atau terus ada uang kas kelas. Ya, kasusnya itu kalau saat olahraga itu kan sekolah kan ditinggal uang satu kelas. Nah, itu ya bilang terus uang kas juga begitu di dalam buku itu yang semuanya jumlahnya segitu, ternyata setelah dihitung nggak sesuai dengan jumlah. Ya, itu sering seperti itu. Ya, saya ingin sebetulnya itu ingin tahu itu sebetulnya itu siapa dan nanti bagaimana mengatasi masalah. Oke. Jadi di sekolah Bapak itu ada apa istilahnya kehilangan dari anak-anak itu, dari uang saku, dari seperti itu ya Bapak. Berarti oke. Nah, dari situ Bapak mempunyai tujuan atau keinginan apa yang Bapak inginkan lah istilahnya dengan sekolah Bapak itu sendiri. Saya dia sekolah kelas yang nyaman, yang anak jangan ngeluh, juga ada yang kehilangan, terus belajar bisa berjalan dengan lancar. Itu keinginan saya seperti itu. Memang ada hal seperti itu, jadi ya agak terganggu. Akhirnya anak tidak fokus, yang kira uangnya hilang, jadi pensinya hilang, tokonya hilang, ya seperti itu. Terkadang sepatu itu disembunyikan, ya seperti itu. Kadang kan merasa gak nyaman. Jadi suasana kelas sudah tidak nyaman
yang saya lakukan itu pertama jelas menyelidiki dalam kelas itu menyelidiki tapi secara dia. Satu di sini dua minggu itu saya menyelidiki secara dia. Yang pertama, yang kedua itu saya menanyakan ke teman sekelasnya dengan metode-metode pertanyaan yang masing-masing lah. Itu yang kedua. Yang ketiga saya temukan teman sejawat juga. Apakah selain saya itu juga pernah dialami oleh yang lain? Mungkin nanti bisa menentukan juga. Tapi saya belum sampaikan ke kepala sekolah. Mungkin nanti kalau ada belum bisa terpecahkan atau mungkin ada hal yang harus saya sampaikan yang saya sampaikan. Dari penyelidikan tersebut Bapak jenengan mendapatkan apa kira-kira? Petunjuk apa Ya, dari penyelidikan? ada. Petunjuk itu ada. Jadi ya saya sudah menemukan sih sebenarnya bukan menemukan, sudah mengetahui. Kira-kira ada anak-anak yang tidak. Oh, ada. Dan mungkin anak itu kok sampai seperti itu. Nah itu loh yang perlu saya selidiki, yang perlu saya cari solusi. Apa itu permasalahan itu saya sebagai pengajarnya atau pada anaknya? Kan yang bisa juga loh kenapa anak itu seperti itu, mungkin tujuan dasar anak tidak tercukupi loh. Mungkin bisa dia nggak bawa uang saku, mungkin bisa dia itu dari rumah belum makan, mungkin bisa orang tua tidak makan. Itu kan saya tidak ya. Ada satu sisi di sekolah yang kalau tidak mungkin anak itu yang mengambil, tapi kan sudah mengetahui kebutuhan dasar itu yang saya berikan sama. Dari kejadian itu Bapak kan pengennya sekolah yang nyaman, kelas yang nyaman, tetapi ada hal-hal yang seperti itu. Untuk rencana ke depan Bapak untuk menciptakan kelas yang aman dan nyaman seperti itu, adakah rencana ke depannya yang jenengan lakukan? Ada tuh beberapa yang saya lakukan. Pertama itu saya akan mensosialisasikan pada seluruh warga negeri. Pertama mengumpulkan murid-murid itu dan teman sejawat itu belum ke orang tuanya cuma saja. Karena saya sosialisasikan tentang topiknya itu tentang pencurian. Nanti kalau mencuri nanti akan kemana, lalu dengan siapa, mungkin berkaitan dengan hukum, biasa seperti itu. Mengedukasi lah, belajar tentang tidak baik kalau tetapi lewat kedua saya akan mengidentifikasi kebutuhan dasar. Saya bisa mendatang orang tua. Benar sekali. Lihat itu seperti apa, keluarganya itu profesinya seperti apa, ekonominya seperti apa, kehidupan rumah seperti apa. Kebutuhan dasar kurang lebih itu yang kita akan memberikan teladan yang baik untuk mereka. Kita contoh lah, contoh mudah sebenarnya sebagai kebutuhan keluarga. Terus yang ketiga itu mungkin kalau sudah teridentifikasi anak tersebut yang melakukan itu akan saya panggil sama orang tua dan yang bisa digunakan sampai kita istilahnya ngobrol. Itu rencana pembangunan yang saya lakukan. Luar biasa Pak, rencananya banyak sekali ya. Semoga kedepannya bisa diterapkan. Tapi kira-kira Bapak, dalam jangka waktu ke depan ini yang paling dekat saja, itu rencana yang mana dulu yang jenengan lakukan? Mungkin yang paling cepat itu sosialisasi. Sosialisasi. Kalau kita tidak membutuhkan waktu yang lama, tapi kita tidak membutuhkan sebuah anak dari perjuangan. Kita cuma waktunya saja, nanti saya lakukan setelah kegiatan yang datang. Tapi mungkin setelah itu cepat, kan saya usul dulu apa namanya kegiatannya yang akan saya sampaikan nanti seperti apa. Terus harapan Bapak untuk siswa tersebut atau semua siswa, harapan Bapak itu seperti apa? Harapan saya setelah nanti kita sosialisasi, melihat video, gambar dan yang lain itu anak itu teredukasi. Jadi setelah melihat video itu anak itu termotivasi, teredukasi untuk tidak atau enggak kita akan berbuat yang positif. Seperti itu. Jadi akhirnya menekan angka
sekolah panjenengan atau kelas panjenengan akan menjadi atau sesuai yang panjenengan harapkan, nggih. Terima kasih juga kepada Pak Roy mempercayakan saya, istilahnya curhat kepada saya, ngoten nggih. Dari sini, dari percakapan ini, kira-kira apa yang jenengan dapatkan? Alhamdulillah, setelah kita ngobrol seperti ini, saya tuh lebih kuat. Oke. Ide-ide saya tuh lebih lancar. Jadi sebelumnya kan kepulauan baru siang, sekarang sudah jelas apa yang saya lakukan, kira-kira saya laksanakan secepatnya. Oke, Pak Roy. Alangkah baiknya nanti kita ketemu lagi nih Pak Roy, karena saya merasa tertarik dengan keadaan sekolahnya Pak Roy. Dengan adanya hal seperti itu, saya juga senang sekali dibagi pengalaman, dibagi cerita seperti itu. Kita saling tukar pengalaman, Pak Roy. Saya juga senang Bu Irma, jadi saya bisa lebih tenang, lebih kuat. Jadi masalah saya itu bisa sedikit teratasi dari kata dari mungkin semoga apa yang saya lakukan nanti bisa lancar dan sesuai dengan apa yang saya lakukan. Oke, Pak Roy, terima kasih. Terima kasih juga. Sama-sama. Luar biasa ya coaching yang dilakukan Bu Irna kepada Pak Roy. Gimana perasaannya Pak Roy? Tolong Pak. Alhamdulillah. Bu Irna gimana perasaannya melakukan coaching? Alhamdulillah senang sekali karena saya sedikit bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya sendiri, istilahnya bisa menemukan ide-ide. Saya hanya menuntun istilahnya, beliau bisa menemukan ide-ide sendiri dengan memecahkan masalahnya sendiri, menemukan solusi yang pas untuk beliau. Ya, luar biasa sekali. Saya sampaikan hasil observasi yang saya lakukan tadi setelah kegiatan coaching panjenengan kepada Pak Roy. Hasil coachingnya yang dilakukan sudah sesuai dengan alur tirta, tapi ada tujuannya, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kemudian kita langsung saja ya Bu, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dari Bu Irna terkait coaching? Yang jelas saya ingin mengembangkan kompetensi dari pertanyaan berbobot itu, sehingga coaching saya dapat memunculkan solusi sendiri Bapak dari permasalahannya tadi. Kalau Pak Roy mungkin ada yang ingin kompetensi yang ingin dikembangkan setelah dengan dilakukan kegiatan coaching? Kalau kompetensi saya itu ingin mengembangkan mendengarkan dengan aktif, menyelesaikan dengan aktif dan menyelesaikan masalah dengan sendiri. Jadi melalui pertanyaan kemarin dari coach, kita bisa menyelesaikan masalah sendiri. Dan luar biasa Bu Irna telah melakukan coaching dengan baik pada Pak Roy. Pak Roy juga luar biasa tanpa ada kendala atau hambatan sudah mengungkapkan perasaannya, isi pemikirannya, isi hatinya. Jadi sudah tidak ada beban lagi. Tetap semangat Bu Irna, sukses selalu juga buat Pak Roy, senantiasa sehat dan diberikan. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih Pak Alex. Terima kasih Pak Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Alex, Bumi. Waalaikumsalam Bu Irna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Gimana Bu Irna? Alhamdulillah baik. Hari ini Pak Alex mau coaching sama Bumi nggih? Sama Bu. Untuk itu izinkan saya menyampaikan rubrik penilaian. Yang pertama yaitu teknik coaching sudah sesuai alur tirta atau belum. Yang kedua, apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Yang ketiga, saya akan mendengarkan jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang telah disampaikan. Yang keempat adalah harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching.
yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk itu, izinkan saya untuk bertanya kepada Pak Alex, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Kompetensi kehadiran peneguh yang pertama, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah menanyakan pertanyaan berbobot pada coaching. Oke. Bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi atau dikembangkan? Secara spesifik, saya akan mengembangkan mendengarkan aktif, kemudian saya akan mengajukan observasi. Pertanyaan selanjutnya yaitu indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Anda inginkan. Oh, itu saya ingin coach itu menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang dia hadapi atau dia miliki. Oh, Jadi coach menemukan ide-ide baru, menemukan solusi atas permasalahan. Oke, monggo silakan Pak Alex dan Bu Umi untuk praktek coachingnya. Silakan Bu. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Pak Alex. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bumi. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Alex? Alhamdulillah sehat. Bumi gimana kabarnya sore hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Alex. Alhamdulillah. Udah lama ya Pak kita nggak ngobrol-ngobrol. Oh ya, sudah lama sekali nih. Iya Pak, saya ini pengen curhat masalah saya. Oke. Masalah nomor ini kayaknya penting sekali. Gini loh Pak, jadi itu saya ada masalah kesehatan saya. Pak. Tujuan pembicaraan kita hari ini apa? Ya ini saya pengen menemukan solusi dari permasalahan atau saya pengen membantu anak didik saya itu menyelesaikan masalahnya seperti itu loh, Pak. Oh, tujuannya Bumi ingin membantu menemukan masalah anak Menemukan solusi, ya. Menemukan solusi dari masalah peserta didiknya ya. Ya, ya. Mungkin Bumi bisa ceritakan masalahnya itu seperti apa ya, mungkin secara terperinci. Ya, gini Pak, Anak-anaknya gimana? permasalahan yang saya hadapi itu kebetulan saya ini kan mengajar di kelas 10 ya Pak ya. Iya. Saya mengajar matematika di kelas 10. Ada salah satu siswa saya laki-laki. Dia itu mempunyai kayak hiperaktif gitu loh Pak anaknya itu. Dia Oh, tidak anaknya nggak mau bisa iya, diem, padahal iya. kan anak SMK ya Pak ya. Harusnya dia kalau dikasih tahu dia anaknya itu hiperaktif gitu. Terus dia itu kalau diajar sering ada hafalnya. Ya, jadi dia itu kurang fokus. Jadi sehingga itu anaknya itu sering mengganggu. Nanti teman-teman yang lain belajar itu kan merasa terganggu sekali gitu loh Pak. Seperti itu Pak. Seperti itu. Ya. Kelas 10 atau kelas Kelas 10? Kelas 10. Mungkin Bu Umi dapat informasi dari teman-temannya yang mungkin satu SMP gitu atau SNMTS. Ya, datanya dari temannya dulu itu pernah dari kelas 11-nya ya, Ya. ya sama-sama kelas 10 itu memang dari SMP-nya seperti itu. Sudah seperti itu. Ya. Berarti bawaan sejak dulu nggih. Ya, ya, betul. Enggak baru masuk SMK terus diperhatikan enggak. Ya, itu dari bawah dulu. Nah, saya itu pengen menemukan solusi bagaimana anak tersebut itu biar dia itu ada perubahan yang signifikan itu loh Pak. Bagaimana anaknya itu bisa lebih tenang, mempunyai kesadaran Iya. diri yang penuh, terus bisa memanajemen dirinya seperti itu Pak. Kira-kira Bumi ada gambaran nggak atau rencana untuk terkait siswa dalam kutip yang agak spesial itu? Interaktif gitu ya Pak ya. Saya itu punya gambaran seperti ini. Mungkin saya pengen menerapkan pembelajaran kompetensi kesadaran emosional itu loh Pak, sosial emosional itu KSE dalam ya? KSE dalam pembelajaran saya. Iya bagus ya. Ya. Terus selain itu Bu, kira-kira apa lagi? Selain itu, selain saya mengintegrasikan pembelajaran kesadaran pembelajaran emosional, sosial emosional atau pembelajaran PBI itu, saya juga saya belum pernah sebenarnya sama anak tersebut memanggil sarapan mata, terus mungkin saya akan menerapkan tiga diskusi seperti itu belum pernah Pak.
dan jadwalnya sudah keluar, itu kan ini minggu depan saya sudah punya jadwal di kelas. Minggu depan gitu? Ya, minggu depan saya akan melaksanakan. Untuk mewujudkan rencana bumi pasti kan diperlukan faktor dukungan, baik itu dari bumi sendiri. Mungkin ada nggak siapa-siapa yang akan dilibatkan? Yang pengen saya libatkan itu ya terutama anaknya tersebut, Pak, karena saya memang pengen membantu masalah dari anak tersebut. Selain itu juga temannya satu kelas, gitu kan? Yang nggak mungkin saya mengajar hanya satu orang saja, sih temannya satu kelas, terus rekan satu sejawat, mungkin sama-sama belajar matematika, wali kelas juga. Kebetulan kan sebenarnya gini, anak itu kan sudah kebetulan bukan saya wali kelasnya ya Pak ya, itu kan wali kelas itu juga bapak guru yang lainnya rekan sarjana itu juga mempunyai permasalahan sama pada anak tersebut. Jadi anak itu tidak hanya pada pelajaran saya saja, gitu loh. Jadi anak itu memang super hiperaktif ya, jadi tidak punya rasa lelah, seolah-olah itu terus itu badannya anak itu. Jadi sukanya itu kalau diajar itu ya ngomong sendiri, ngajak temennya ngobrol, secara otomatis temennya itu merasa terganggu seperti itu. Jadi saya itu selain mengajak nanti teman saya rekan sejawat, wali kelas, karena juga wali kelasnya itu juga diadui sama teman-teman yang lainnya, bapak ibu guru yang lainnya, saya pengen mungkin saya akan melaporkan nanti hasilnya nanti setelah saya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosionalnya, nanti hasilnya bagaimana, apakah nantinya akan memberikan perubahan yang signifikan pada anak tersebut atau belum, nanti tetap saya sampaikan pada wali kelas. Jadi siapa saja yang terlibat ya terutama anak tersebut, temannya satu kelas, rekan sejawat saya, dan juga wali kelas. Bagus sekali ya rencananya Bumi ini, luar biasa. Jadi semoga berhasil dan kira-kira dalam waktu dekat itu yang bisa direalisasikan untuk menangani anak tersebut apa ya? Sementara ini yang dari dua tadi alternatif yang saya berikan itu mungkin saya pembelajaran yang sosial emosional dulu. Oh, sosial emosional. Ya, sosial emosional. Jadi untuk mengimplementasikannya itu atau mengintegrasinya nanti saya akan membuatkan asesmennya dulu. Ya, asesmennya seperti apa, terus nanti setelah asesmen apakah ini ada saya akan memasukkannya dalam alat perangkat mengajar saya dalam KSD-nya itu harus seperti apa? Kira-kira Bu, setelah pembicaraan kita coaching hari ini, mungkin ada sebuah makna yang penting bisa diambil atau ingin disampaikan? Ya Pak, ini Pak, menurut saya dari pembicaraan sore hari ini itu anak yang mempunyai sifat atau gimana ya itu pola anak yang hiperaktif bisa kita mungkin agak sedikit kita kurangi gitu ya, dengan cara itu tadi saya mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional pada pembelajaran saya nanti di kelas, itu bisa mengubah anak tersebut menjadi yang lebih baik. Oh, bisa mengubah anak tersebut menjadi lebih baik. Ya, mungkin tidak ngomong sendiri atau ngajak temennya waktu diajar gitu. Jadi dia itu bisa menempatkan dirinya gitu loh Pak, bisa menempatkan diri, mempunyai kesadaran diri yang penuh, terus mempunyai manajemen diri yang baik. Jadi waktu diajar itu kan kalau anak bisa menempatkan diri itu kan, oh anak itu saya itu diajar, artinya saya diam dulu. Nanti kalau misalnya anak itu sudah sudah diberi waktu untuk bicara kan anak bisa unjuk tangan atau bagaimana. Jadi saya pengennya anak itu mempunyai kesadaran diri yang penuh dan mempunyai manajemen diri yang baik. Jadi kan anak itu akan bisa menempatkan diri gitu loh Pak. Kalau ada orang yang bicara di depan, dia harusnya diam dulu. Nanti kalau dia diberi pertanyaan, nanti bisa itu loh Pak. Oke, luar biasa sekali Bumi menyampaikan
yang dapat dimaknai tadi. Tetap semangat Bumi, semoga berhasil dalam menangani anak tersebut, semoga diberi kelancaran dan kesehatan dan kekuatan. Sukses terus Bumi, semangat ya. Semangat Pak saya. Terima kasih ya Pak Alex waktunya. Sama-sama Bumi. Saya merasa tenang dan plong sudah bisa menemukan solusi dari apa itu permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan Pak Alex bisa ketemu lagi deh. Oh ya, Nanti kita bisa. ngobrol lagi, Iya, deh. siap. Pasti ada waktu nanti. Iya. Saya rasa cukup ya coachingnya. Sudah cukup. Terima kasih Pak Alex ya. Sampai Bumi. Sampun Bu Irna. Oke, luar biasa Oke. coaching hari ini. Alhamdulillah. Oke, dengan tema atau topik pembicaraan anak yang hiperaktif ya. Yes. Luar biasa, menarik, sangat menarik ini ya. Nah, untuk itu saya akan mengajukan pertanyaan, yaitu bagaimana perasaan setelah kegiatan coaching ini dari Bumi dulu. Perasaan saya itu lebih plong gitu loh Bu. betul. Ya, lebih plong. Bagaimana ya, yang semula itu saya bingung bagaimana ini menghadapi anak yang super hiperaktif gitu loh Bu. Waktu diajar itu ngomong sendiri, ngajak temennya ngobrol. Jadi kan saya tuh bingung bagaimana ini menyelesaikan permasalahan ini, bagaimana seperti itu. Tapi setelah ngobrol sama Pak Alex dengan berbagai pertanyaan yang Pak Alex berikan, saya menjadi menemukan solusi. Jadi saya lebih plong, lebih tenang. Nanti mudah-mudahan apa yang ide-ide yang saya munculkan tadi dapat segera terlaksana. Terus kemudian untuk Pak Alex, Iya. bagaimana perasaannya jenengan setelah kegiatan coaching ini? Setelah kegiatan coaching ini perasaan saya tentunya bangga, ya, bangga dan senang. Merasa terima juga bisa dipercaya dengan rekan kayak Bumi untuk berbagi pengalaman, berbagi cerita yang mana beliau memiliki pengalaman yang luar biasa, sehingga Bumi bisa mendapatkan ide-ide baru tadi, bisa memecahkan permasalahannya sendiri. Oke, terima kasih Pak Alex dan Pak Bumi. Izinkan saya menyampaikan catatan hasil observasi saya, yaitu coaching yang sudah dilakukan sudah sesuai dengan alur kita, Masya Allah. Iya, Terus alhamdulillah. kemudian sudah tadi menanyakan tujuan, mengidentifikasi atau menggali informasi dari permasalahan coaching, terus menanyakan rencana aksi dan meminta coaching mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Sudah komplit ya Pak Alex. Alhamdulillah. Oke. Kemudian saya ingin bertanya kepada Pak Alex, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Alex? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah kompetensi manajerial sama kompetensi supervisi sebagai supervisor. Jadi itu perlu saya tingkatkan lagi. Mungkin saya perlu belajar lagi tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, yang lebih bermakna. Jadi coachnya itu bisa menemukan ide-ide baru yang bisa menyelesaikan permasalahan. Oke, sangat mulia sekali ya. Amin. Pak Alex itu ya. Untuk itu saya sebagai observer memberikan istilahnya semangat pada Bapak Alex dan Ibu Umi agar selalu semangat dalam menghadapi murid-muridnya di sekolah. Siap, sekian dari saya. Terima kasih. Sama-sama Bu Irna. Saya juga juga terima kasih Bu Irna telah melakukan supervisi sehingga saya bisa lebih berkembang lagi seperti ini, sudah lebih berkembang lagi menunjukkan ini. Oke, sama-sama Pak Alex. Terima kasih Bu. Terima Terima kasih Bu Irna, Bumi. Assalamualaikum Bumi. Waalaikumsalam Pak Roy. Selamat sore. Selamat sore Pak Roy. Gimana Pak Roy? Sehat hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya. Bagaimana Bumi? Alhamdulillah hari ini sudah sehat Pak. Jadi mau melakukan proses coaching ya Ya. dengan Pak Alex. Sebelum nanti proses coaching dilaksanakan, saya akan memberikan mendapatkan buku penilaian. Ya. Saya sebagai pengamat akan memberikan penilaian buku penilaian. Pertama nanti alur depannya itu sudah masuk atau belum. Yang kedua, apakah nanti sudah diberikan pertanyaan yang berbeda atau coaching. Itu yang kedua. Yang
tujuannya mendengarkan jawaban dari dosen sesuai dengan pertanyaan yang diberikan di dosen. Terus yang keempat harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching di antara kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi dari itu adalah 4 pertanyaan yang paling penting dalam proses coaching nanti. Terus untuk coaching nanti, kompetensi coaching apa yang dibutuhkan nanti? Kompetensi yang saya kembangkan dalam kegiatan coaching pada sore hari ini itu antara lain adalah kompetensi kehadiran mindfulness, terus mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang benar. Itu. Iya. Terus nanti kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin dicoba? Saya pengennya yang mendengarkan aktif, makanya kan kita itu kadang kalau dicurhati sama teman itu kan keaktifan kita untuk mendengarkan itu kan sangat kurang sekali. Saya pengen merasakan bagaimana kalau saya itu curhat atau ya diperhatikan, didengarkan, itu saya pengen sekali, sekaligus untuk apa itu masalah observasinya. Terus indikator ketercapaian atau tujuan yang ingin diinginkan. Yang saya inginkan dan pengen saya kembangkan yaitu coach dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan. Waktu bisa memiliki potensinya. Ya, jadi dari permasalahan yang dihadapinya, saya pengen coach itu sendiri yang memberikan solusinya nanti seperti apa. Oke, ini siap kan prosesnya. Saya akan mengamati. Terima kasih Pak Roy. Assalamualaikum Bumi. Waalaikumsalam Pak Alex. Gimana Bumi? Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Alex. Bisa meluangkan waktunya sebentar untuk berkomunikasi tentang hal-hal yang ingin saya sampaikan. Silakan, masih ada banyak waktu ini, hari ini saya luang sekali. Siap. Sebelumnya terima kasih Bumi telah meluangkan waktunya untuk kegiatan pembicaraan kita hari ini. Dan di sini saya ingin menyampaikan sesuatu. Yeah. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya di bidang pembelajaran berdiferensiasi. Yeah. Sesuai pada mapel saya, informatika, itu kan kurikulum merdeka, di mana harus mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi guru-guru harus memfasilitasi pembelajaran sesuai gaya belajar masing-masing gitu. Terus? Terus tentu saja Bumi, tahun lalu saya mengalami kendala belum begitu maksimal karena mungkin saya sendiri juga kelabakan mengurusi administrasi seperti membuat perangkat ajar dari program, kemudian TP, ATP, dan pembelajaran, sehingga saya kewalahan. Belum lagi membuat media pembelajaran yang sangat banyak. Bumi kan tahu sendiri, kurikulum merdeka itu kan harus difasilitasi menjadi. Sedangkan gaya belajar tiap murid itu pasti berbeda-beda. Ada yang auditori, kinestetik, visual. Maka dari itu saya harus membuat media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah itu di situ saya merasa kewalahan, bahkan lah kejar administrasi, kemudian kejar membuat media pembelajaran. Kira-kira seperti itu. Jadi intinya Pak Alex itu mempunyai masalah dalam penerapan kurikulum merdeka ya. Karena kurikulum merdeka ini kan sebenarnya Pak Alex itu pengen menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi menurut kebutuhan gaya belajar murid. Iya, betul. Baik itu nanti menggunakan auditori, visual, atau mungkin menggunakan gaya kinestetik. Terus langkah-langkah apa yang pengen Pak Alex laksanakan itu seperti apa? Yang kan saya punya rencana. Ya. Yang pertama tuh saya pasti akan mencari seperti webinar, kegiatan IHT yang meningkatkan kompetensi terkait pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum merdeka. Terus yang kedua, saya akan meningkatkan kompetensi IT saya. Walaupun saya guru IT, saya masih perlu peningkatan kompetensi. Dan yang ketiga, saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru yang sama mapelnya dengan saya. Karena saya mengajar informatika, jadi kalau sendirian itu pasti kesulitan diwakilkan.
ini saya akan membawa. Kemudian saya membutuhkan dukungan sarana prasarana dari sekolah, maka dari itu saya juga harus bekerja sama dengan Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Kasek sarana prasarana. Oke, berarti itu tadi langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh Pak Alex untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar siswa. Terus bisa diceritakan Pak, nanti langkah-langkahnya apa saja untuk pembelajaran berdiferensiasi itu pada pembelajaran IT? Langkah-langkah pembelajaran berdiferensiasi yang pertama saya nanti memetakan gaya belajar dan profil belajar siswa dengan melalui asesmen awal atau asesmen diagnostik non kognitif dan kognitif. Kemudian saya nanti membuat sebuah kelompok, jadi yang auditori, kemudian kinetik, visual. Dan saya buat media pembelajaran sesuai dengan gaya belajar dan profil belajar siswa. Oke, berarti sudah bagus ya itu langkah-langkahnya Pak Alex untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu dengan cara dilaksanakan pemetaan dulu, berarti menggunakan tes diagnostis dulu ya berarti. Ya. Ada langkah-langkah lainnya mungkin selain melakukan pemetaan dengan gaya belajar. Tentunya saya yang lebih dulu tentunya membuat perangkat dulu, maksudnya perangkat dulu ya. Jadi perangkat itu kan nanti dibuat kotak permes dan TPATP sesuai dengan ketentuan pemerintah Permendikbud nomor 12 tahun 2024 khususnya nomor 32 tahun 2024 itu terkait dengan tambahan pembelajaran. Itu kan sudah ditulis, jadi sesuai itu kemudian sudah membuat perangkat itu tentunya dengan berkolaborasi sesama guru mapel informatika. Kemudian saya juga membuat media pembelajaran dan mengikuti pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi. Gitu ya Pak Alex berarti. Berarti kendala-kendala yang dihadapi Pak Alex dengan ini masalah kurikulum, terus sudah tadi akan melaksanakan itu tes diagnostik, terus pemetaan gaya belajar dan lain sebagainya. Terus lalu bentuk asesmennya nanti seperti apa Pak untuk tes diagnostiknya nanti? Untuk asesmennya yang pertama tentang psikologis siswa, contohnya bisa gimana kabarnya hari ini, apakah hari ini merasa bahagia, senang atau sedih atau sedang susah atau sedang marah seperti itu. Yang kedua tentang gaya belajarnya yang disukai apa. Suka ada pilihan nanti seperti auditori, visual, tulis tadi. Jadi anak bisa memilih. Oh begitu ya Pak Alex. Terus apa rencana atau strateginya Pak Alex untuk mencapai tujuan pembelajaran itu tadi agar penerapan berdiferensiasi pada pelajaran TIK itu berhasil atau tujuannya sesuai dengan tujuan gitu loh Pak maksud saya? Yang pertama saya harus fokus pada tujuan saya tadi ya. Yang kedua melakukan kolaborasi dan peningkatan kompetensi bisa melalui seminar-seminar di PNM dan kegiatan info training yang diadakan dari sekolah dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan kasek sarana prasarana untuk pemanfaatan aset atau tempatan sekolah dalam kegiatan pembelajaran diferensiasi. Terus tadi kan sudah dijelaskan sama Pak Alex mengenai mau langkah-langkahnya. Terus siapa aja yang terlibat Pak tadi selain rekan sejawat mungkin ada yang lainnya? Yang terlibat tentunya sesama guru rekan sejawat itu ada Pak Dani, kemudian Pak Budi, untuk kepala sekolah nanti Pak Kugo, Pak Kasek sarana prasarana nanti Pak Agus ya, kemudian dari webinar-webinar di komunitas belajar di PMM, jadi nanti dari NPMP Informatika itu ada banyak sekali guru yang berkomunitas. Terus untuk tadi keinginan Pak Alex untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kapan itu akan dilaksanakan Pak Alex? Saya laksanakan minggu depan Bu, karena minggu ini sekolah kita sedang mengadakan kegiatan MPLS, jadi saya rasa Bapak Ibu guru juga pasti sibuk berdasarkan surat tugasnya masing-masing dengan tugasnya masing-masing. Jadi tidak mungkin saya langsung dari minggu ini ya, jadi saya mulai minggu depan. Oh iya. Terus baik, apa yang dapat diambil atau dapat kita maknai dari pembicaraan pada sore hari ini Pak Alex? Yang dapat saya maknai dari pembicaraan kita hari ini yaitu tentang pembelajaran diferensiasi itu
kasih Bumi. Tetap semangat, semoga lancar dan Amin, sukses amin, apa yang amin. sudah dicita-citakan Sama. dan sesuai tujuannya Pak Alex Amin. itu. Sama-sama, Bumi. Terus dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi pada pelajaran TIK yang diambil oleh Pak Alex. Tetap semangat dan sukses selalu ya Pak Alex. Siap Bumi, terima kasih Bumi. Oke. Sekian Bumi, terima kasih atas waktunya. Kalau ada pembicaraan saya yang tutur katanya kurang pas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sekali Bumi ya, telah meluangkan waktunya untuk menyempatkan mengobrol lah dengan Ya, saya. terima kasih. Ya. Saya juga terima kasih sudah dipercaya untuk mendengarkan keluhannya Pak Alex. Oke. Terima kasih ke Pak Alex. Sama-sama. Yeay. Oke. Yeay. Baik Bapak Ibu ya, Yeay. Oke. sudah selesai melakukan coaching. Bagaimana perasaan setelah melakukan coaching ini? Pak, Saya merasa lebih bahagia, tidak ada beban lagi. Kemudian muncul ide-ide baru dari diri saya sendiri setelah dilakukan coaching. Bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi? Jadi saya sudah tidak mengalami kendala atau beban lagi lah. lebih tenang setelah Lebih tenang. sudah belajar ini. Dulu sendiri bagaimana Pak? Saya merasa senang sekali, merasa dipercaya sama Pak Alex untuk mendengarkan keluhannya Pak Alex. Tidak semua orang bisa menerima atau dipercaya untuk mendengarkan keluhan teman atau rekan, itu kan jarang sekali gitu loh Pak. Saya merasa senang sekali. Di sini saya juga melihat tapi apa yang dia lakukan itu coaching itu sudah sesuai dengan alur cerita. Jadi menjadi tujuan, identifikasi, menjadi permasalahan, rencana, organisasi sudah tampak, sudah muncul, sudah dicoci. Karena ini juga karena pertanyaan juga kemarin itu juga yang mengarahkan tidak sesuai dengan alur cerita. Terus setelah melakukan kira-kira kompetensi apa yang ditanya? Kalau saya kompetensi tentang pembelajaran Pak, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada siswa-siswa saya, khususnya pada mapel informatika. Saya pengen kompetensinya itu mengenai itu loh Pak. Ini kan kita belajar coaching ya. Saya pengen menerapkan bagaimana itu kita mendengarkan aktif gitu. Terus bagaimana kita itu memberi pertanyaan berbobot kepada coach kita. Seperti itu. Saya pengen lebih belajar mendalam itu. Mengembangkan kompetensi itu lebih baik. Saya ingin mengatakan saja ini untuk alur cerita ini sudah sangat bagus. Masih akan membantu sedikit menurut saya tentang pertanyaan. Ini pertanyaan kalau bisa berbobot, akhirnya coachingnya bisa memberi apa yang akhirnya coaching. Untuk menyelesaikan masalah itu, coaching akhirnya bisa muncul ide-ide baru dari pertanyaan yang coach berikan. Itu sudah bagus. Sudah baik. Alhamdulillah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Pak terima kasih Roy. Pak Roy Terima kasih, atas Bumi. terima kasih juga Pak Alex.